Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BC, apa kabarnya nih? Jumpa lagi dengan Bang Ipu di program acara Bisikin, program informasi terkini. Kali ini Bang Ipu telah hadir ditemani oleh Bapak Nirwana Dwi Herianto. Beliau sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Kita sapa beliau ya. Apa kabar Pak Nirwana? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa Pak ya. Sahabat PC perlu tahu nih, kalau di swasta Pak Derwala sebagai public relation, kalau di kami beliau adalah humasnya Bea Cukai. Pak Derwala kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke, oke. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait cukai. Apa itu cukai? Kita akan tanya-tanya ya dengan Pak Derwala. Gimana Pak? Masyarakat ini masih ada yang bingung nih Pak. Cukai apa sih Pak? Dan bedanya apa Pak dengan bea itu Pak? Oke. Gini Bang Saiful, Siap. saya itu bekerja di Bea Cukai sudah lebih dari 30 tahun, ya kan? Ya, salah. Dulu waktu diterima pertama kali, ya, kalau mau ke kantor pusat Bea Cukai di Rawamangun, naik kendaraan umum pun, istilahnya beanya nggak pernah disebut. Oh gitu Pak. Haltenya cukai, 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 gitu kan. Nah, makanya wajar sampai sekarang orang masih belum bisa membedakan apa itu bea, apa itu cukai. Apalagi di ini emblem saya ini kan bea dan cukai, ya kan? Nah, mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya. Kalau cukai itu adalah pungutan negara terhadap barang tertentu. Tidak semua barang, Tidak semua barang. tidak semua barang, Tidak semua. tidak semua barang. Barang tertentu yang memenuhi karakteristik tertentu pula. Itu pungutan negara terhadap barang tertentu yang memenuhi karakteristik tertentu. Jadi nggak semua barang. Sekali Tidak semua lagi ya, barang Pak. tidak semua barang. Kalau sedangkan selanjutnya tadi bedanya dengan bea. Bea itu ada dua. Ada bea masuk, ada bea keluar. Nah, makanya di sini saya coba mundur dulu deh. Bicara supaya Sobat PC itu paham lebih jauh. Apa sih bea cukai itu? Kok kenapa di bawah Kementerian Keuangan? Nah itu yang penting Pak. Ya kan? Betul. Nah, sebetulnya tugas bea cukai itu adalah mengawasi lalu lintas barang. Itu bea. Kemudian kalau cukai tadi mengelola tentang barang-barang kena cukai. Ya kan? Betul. Nah, ini perlu bicara. Makanya kalau bicara barang kena cukai, tadi udah jelas itu pungutan. Kalau bea keluar atau bea masuk, ya kan? Tadi kan tugas bea cukai itu adalah mengawasi lalu lintas barang. Lalu lintas di mana? Cross border artinya apa? Yang melewati perbatasan, Oke. Siap. ya kan? Melewati perbatasan negara. Jadi tugas bea cukai itu kalau kaitannya dengan perdagangan internasional adalah mengawasi lalu lintas barang. Ya kan? Kalau di dalam negeri tugasnya adalah cukai. Segala hal administrasi cukai, pengawasan tentang barang kena cukai itu tugasnya bea cukai. Namun di sini kenapa di bawah Kementerian Keuangan? Karena pada prinsipnya bea cukai terkait dengan masalah fiskal. Fiskal Pak ya. Fiskal. Ya kan? Terus kenapa kok bea cukai selama ini mungkin kalau di bandara, di pelabuhan laut, segala macam, orang bicara, wah ini barang saya ditahan bea cukai. Karena tidak memenuhi syarat tata niaga tertentu. Ya, itu sebetulnya karena apa? Di international best practice atau yang dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yang jaga di border, ya, yang jaga di border adalah CIQ. CIQ Pak. CIQ. Apa panjangnya Pak? C itu custom, Custom. itu institusi kepabeanan. Pabeanan. Kemudian I adalah imigrasi, Imigrasi. immigration yang mengawasi lalu lintas orang. Siap.
Dan yang ketiga Q adalah karantin. Oh, karantin. Karantin juga mengawasi lalu lintas barang, tetapi lalu lintas barang sebagai media pembawa penyakit. Oke. Sama-sama barang. Betul, Pak. Jadi ada irisan tugas antara bea cukai keseluruhan barang dengan karantina barang sebagai media pembawa penyakit. Betul, Pak. Nah, nanti kita akan bicara lebih jauh soal irisan tersebut. Betul. Ya kan, karena memang kita kolaborasi dengan karantina. Nah, kalau bicara lalu lintas barang, saya bisa katakan, kalau impor, apa sih impor itu? Ya kan, memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam negeri itu apa? Ya wilayah NKRI. Betul, Pak. Ya kan? Berarti cross border. Ya kan? Ekspor juga begitu. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari NKRI, wilayah Pabean Indonesia NKRI, ke luar Ke negeri. luar negeri. Ini. Nah, tugas pokok bea cukai di situ sebetulnya adalah masalah fiskal. Makanya kalau tadi Bang Saiful nanya saya, apa itu cukai, apa itu bea? Nah, kita dengan pengantar saya tadi harusnya sudah jelas. Ya kan? Kalau cukai adalah pungutan terhadap barang tertentu yang memenuhi karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu. Kemudian mengawasi impor, lalu lintas barang impor maupun ekspor, kegiatan memasukkan barang ke wilayah Pabean atau NKRI maupun keluar NKRI. Nah, bedanya ya, kalau impor ya pada prinsipnya ya kan, apa sih itu bea? Bea masuk ya, terutama kalau impor itu terkena bea masuk. Apa sih itu bea masuk? Bea masuk adalah pungutan negara terhadap kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah Pabean. Ya kan? Kenapa kena bea masuk? Sebetulnya itu lebih ke arah perlindungan dalam negeri, industri dalam negeri. Industri dalam negeri. Itu kalau bahasa kerennya, bahasa anak sekolah, itu tarif measure. Tarif measure. Oke, Pak. Ya kan? Nah, dan ini hampir semua negara yang tergabung dalam WCO, ya, World Customs Organization, yang menaungi kepabeanan, administrasi kepabeanan seluruh dunia, itu sama, bicara masalah tarif. Karena itu tarif measure itu adalah hambatan masuk ke dalam negeri yang paling fair. Karena diumumkan kan itu. Betul, Pak. Ya kan? Nah, bea masuk tadi apa? Pungutan terhadap barang-barang yang diimpor. Betul. Nah, kalau kita bicara pungutan, ada bermacam-macam nih maksudnya pungutan. Tarifnya, kalau memang itu di pembebasan mutlak, tarifnya adalah nol. Baik. Ya kan? Kemudian juga sistem tarifnya pun itu dari bahan baku, itu tarifnya mesti paling rendah, sampai ke barang jadi tarifnya mahal. Tujuannya apa? Untuk melindungi industri dalam negeri. Tujuannya itu, Pak, ya? Iya. Nah nanti kalau kita banjiri barang impor, bagaimana dengan industri dalam negeri? Ya kan? Jangan lupa bahwa misi bea cukai itu ada 4 ya. Pertama, industrial assistant. Ya kan? Membantu industri. Makanya tadi pengenaan bea masuk, bea cukai punya tugas di situ, punya kontribusi yang besar di situ. Kemudian trade facilitator, memfasilitasi perdagangan. Ya kan banyak-banyak program itu memfasilitasi perdagangan. Bahkan bea cukai pun berperan aktif, bahkan menjadi pencetus ide adanya National Logistic Ecosystem. NLA, Pak, ya? NLA. Ya kan?
Terus kemudian yang tiga, community protection, community protector. Itu mungkin sering Bang Saiful melihat di TV, Bea Cukai sering nangkep apa narkoba, ya kan, berkolaborasi entah dengan BNN, dengan teman-teman polisi, dengan APH yang lain. Itu dalam rangka community protection, perlindungan kepada masyarakat. Bahkan tidak sekedar narkoba, ya kan? Misalnya barang cetakan segala macam, kita kerjasama dengan teman-teman dari kejaksaan, ya kan? Baik. Terus yang terakhir, revenue collector. Fungsi utama sebetulnya di sini, ya kan? Di bidang fiskal, pemungutan bea masuk tadi. Jadi 4 misi itu. Kemudian yang bedanya tadi bea kan ada 2, ada bea masuk maupun bea keluar. Nah, kalau bea keluar ini berkebalikan dengan bea masuk tadi. Kalau bea keluar adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang tertentu yang untuk diekspor. Tujuannya apa? Satu, untuk menjamin ketersediaan komoditi tersebut di dalam negeri. Oke. Mungkin akhir tahun yang lalu orang masyarakat rame kekurangan minyak goreng, Betul, Pak. ya kan? Betul. CPO segala macam itu kan dikenai, bahkan sempat dilarang. Dan dikenai bea keluar, ya kan? Itu tujuannya apa? Untuk menghambat ekspor. Jangan sampai karena harga CPO di luar negeri sangat tinggi, ya kan? Betul. Justru di dalam negeri kekurangan minyak goreng. Itu kan sesuatu yang sangat lucu gitulah. Penghasil CPO tertinggi, kekurangan minyak goreng. Nah, kita punya instrumen fiskal tadi. Itu jadi paham ya Bang Saiful ya, dan sobat-sobat PC, bahwa apa itu cukai, apa itu bea masuk, apa itu bea keluar. Betul. Ya, itu. Baik, Sobat PC pastinya harus mengetahui bahwa tugas custom atau bea cukai itu sangat-sangat kompleks, Pak ya. Ya. Namun tetap tujuannya adalah fiskal ke penerimaan negara. Ya. Betul, Pak. Tadi Pak Nirwana juga sebutkan terkait barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu itu, Pak. Oh ya, mengenai cukai ya. Betul. Karakteristiknya itu apa saja itu, Pak? Ya, jadi gini, karakteristik barang kena cukai, ya. Jadi saya katakan tadi pungutan negara terhadap barang tertentu yang memenuhi karakteristik tertentu. Karakteristik barang kena cukai itu ada 4. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan, ya kan? Yang kedua, peredarannya itu perlu diawasi. Terus yang ketiga, karakteristik barang kena cukai adalah penggunaan atau konsumsi atas barang tersebut, ya, itu menimbulkan eksternalitas negatif, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Ya, apa itu eksternalitas negatif? Misalnya kita ambil contoh rokok deh. Kan sering di masyarakat itu ada perokok aktif, perokok pasif. Betul, Pak. Ya kan, kalau saya ngerokok, ya kan, menurut kesehatan, rokok itu membahayakan bagi tubuh. Betul. Ya kan, bagi kesehatan. Terus bahkan penelitian dari teman-teman kesehatan mengatakan bahwa perokok pasif lebih terdampak. Ya kan, makanya apa yang dimaksud dengan eksternalitas negatif, artinya apa? Kegiatan seseorang menimbulkan pengaruh negatif terhadap orang lain. Atau lingkungan. Lingkungannya, Pak. Ya Betul. kan, itu 3 karakteristik. Yang karakteristik keempat, ini banyak yang belum paham. Karakteristik keempat adalah perlu adanya pungutan negara untuk menjamin
rasa keadilan dan keseimbangan. Ini sebetulnya mirip-mirip banget, ya kan? Ini kan Bang Saiful, Siap. itu kan tadinya dipajak. Betul, Pak. Ini sambil ngenalin ke teman-teman sobat Bea Cukai ya, bahwa Kementerian Keuangan itu satu. Ya. Jadi Bang Saiful ini bergabung dengan Bea Cukai belum ada setahun kan? Belum, Pak. Belum. Tapi makanya wajar nanya-nanya gitu kan. Ya, betul Nah, sekali, Pak. nah itu. Jadi tadi sampai di mana aku lupa tadi. Nah, Eksternalitas negatif, Pak. eksternalitas Iya, negatif. iya. Eksternalitas tadi jelas sudah ya, kegiatan seseorang Betul. ya menimbulkan pengaruh negatif pada orang lain maupun lingkungan. Terus yang keempat adalah perlunya pungutan negara untuk menjamin rasa keadilan dan keseimbangan. Ini sama dengan kalau di teman-teman pajak dikenal dengan pajak penjualan barang mewah. Betul, Pak. PPNBM, Pak ya. PPNBM. Nah, ini. Jadi makanya sebetulnya hampir mirip. Tapi pada prinsipnya tadi karakteristik barang tertentu. Pengertian barang mewah tadi begini. Malu ya, jamnya pakai lengan panjang ya. Ya misalnya itu merek tertentu, ya harganya 5 juta. Iya, Pak. Dan sorry kalau saya harus nyebut merek tertentu juga karena yang mahal dan sempat viral, Iya. Richard Mille. Wah, itu dia, Pak. Ya. Richard Mille kan harganya miliaran. Apakah misalnya saya pakai Richard Mille, itu waktu saya itu bisa lebih dari 24 jam sehari? Ya kan harganya miliaran dengan yang harganya, ada yang jamnya harga 150.000 juga ada. Sama-sama kan? Sehari nggak mungkin lebih dari 24 jam. Betul, Pak. Ini sebagai contoh tadi, perlu adanya pungutan negara untuk menjamin rasa keadilan dan keseimbangan. Betul. Jam yang miliaran harganya juga 24 jam sehari. Terus jam yang 150.000 juga 24 jam sehari. Sehari juga, Pak ya. Berarti kan bukan fungsi yang ditonjolkan di sini. Bukan fungsi utamanya jam untuk melihat waktu. Tapi karena masalah kemewahan dan sebagainya. Wajar dong kalau kita zaman sekolah dulu yang lebih kaya, bantingnya lebih banyak, urunannya lebih banyak. Betul. Itulah keadilan dan keseimbangan. Jadi 4 karakteristik barang kena cukai tadi ya itu bersifat alternatif. Tidak kumulatif, tidak harus 4-4-nya memenuhi syarat baru bisa jadi barang kena cukai. Ini penting ya. Salah satu syarat aja terpenuhi, sudah bisa jadi barang kena cukai. Jadi barang BKC. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ya, dan saya kira sahabat BC pengen ngerti juga. Terus barang kena cukai yang ada di Indonesia itu apa sih? Nah, itu, apa aja? Itu selanjutnya saya tanya, Pak. Sebenarnya barang BKC apa aja? Nah, kan kalau melihat karakteristiknya, ya Bang Ipul mesti sudah bisa memperkirakan berapa banyak sebetulnya. Berdasarkan 4 karakteristik yang sifatnya alternatif, salah satu pun bisa, salah satu memenuhi syarat sudah bisa jadi BKC, itu sebetulnya kan banyak di Indonesia. Iya, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Tapi kenyataannya BKC yang ada di Indonesia atau barang kena cukai yang ada di Indonesia, sebetulnya hanya 3. Apa saja, coba? Pertama, hasil tembakau atau rokok. Rokok. Ya kan? Kemudian minuman keras atau istilah undang-undangnya minuman mengandung etil alkohol. MMA. MMA itu bukan gelar master ya. Ya kan? Kalau master kan MA, MSc gitu kan. MMA bukan gelar, ya kan? Tapi kalau kebanyakan minum ya nanti gelarnya jadi MMA gitu kan. Minuman keras. Terus yang ketiga adalah etil alkohol. Etil alkohol. Jadi Indonesia itu hanya 3. 3 saja, Pak ya? 3 saja. Oke. Ya kan? Kenapa hanya 3? Walaupun tadi kita tahu berdasarkan karakteristik barang kena cukai, sebetulnya di Indonesia banyak sekali.
Kenapa kok hanya 3? Ya kan? Karena cukai itu adalah pungutan negara. Betul. Berarti kan pemerintah nggak sendirian. Karena itu pungutan negara membebani masyarakat, apapun itu tujuannya, ya kan? Iya. Berarti kan harus atas persetujuan DPR. Betul. Nah, makanya saya mau cerita bagaimana proses ya suatu barang ditetapkan menjadi barang kena cukai, Kena cukai. ya kan? Makanya setelah memenuhi karakteristik, tentunya pemerintah akan mengajukan atau memberitahukan, ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. (HPP), ya. Jadi Bea Cukai dan Pajak ini sudah mengharmonisasikan peraturannya. Betul. Karena bea cukai itu termasuk bagian dari pajak, Betul, Pak. ya kan? Nah, di sini untuk menjadi barang kena cukai, ya, itu pertama pemerintah tentunya sudah mengadakan kajian terhadap 4 karakteristik tadi. Yang tadi, Pak, ya? Ya. Oke. Kemudian pemerintah akan memberitahukan kepada komisi DPR yang membidangi keuangan. Dalam hal ini adalah Komisi 11. Komisi 11. Diberitahukan, kemudian untuk selanjutnya dibahas dan disetujui di Banggar untuk ditetapkan menjadi target dimasukkan ke dalam undang-undang APBN. Jadi syaratnya itu. Jadi nggak setiap memenuhi karakteristik pemerintah dengan serta-merta, wah ini kenain aja. Enggak. Serta-merta, Pak, ya? Enggak serta-merta. Berarti harus diberitahukan kepada, saya ulangi lagi ya, diberitahukan kepada Komisi 11 atau Komisi DPR yang membidangi keuangan untuk selanjutnya dibahas di Banggar dan ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN. Ya, itu. Jadi ada kerjasama antara pemerintah dengan DPR karena ini pungutan. Walaupun pungutannya tadi tujuannya adalah untuk pengendalian konsumsi segala macam, karena menimbulkan eksternalitas negatif. Iya. Itu jadi nggak serta-merta ya. Betul. Dan mungkin sobat BC juga akan bertanya, ya kan, yang kan sering pergi ke luar negeri itu, loh, kalau dibanding dengan negara-negara ASEAN deh, nggak usah jauh-jauh, ya kan, barang BKC Indonesia kan cuma 3 tuh. Iya. Di Thailand itu ada 21 barang dan jasa kena cukai. Kalau di Thailand itu ada 15 barang kena cukai, 15 jenis barang kena cukai, kemudian ada 6 jasa kena cukai. Kalau di Indonesia hanya barang kena Hanya cukai. barangnya saja, Pak. Jasa belum ada di Jasanya belum undang-undangnya. termasuk. Ya, itu. Oke. Dan di mana di Vietnam pun lebih dari 3, Singapura lebih dari 3, dan kita bukan bicara banyak-banyakan, tapi lebih ke arah tadi kepentingan masyarakat itu. Dan yang unik di cukai, cukai itu orang bilang sering bicara bahwa cukai itu punya keunggulan ganda ya, double benefit. Betul. Kenapa? Di satu sisi kan tadi untuk membatasi, mekanisme fiskal untuk membatasi dengan cara memungut cukai. Ya, pertama dia bersifat reguleran, tetapi karena dia pembatasannya dalam bentuk fiskal, memungut cukai, akhirnya negara dapat penerimaan. Makanya cukai sering disebut mekanisme atau skema dengan keuntungan ganda. Selain mengendalikan, juga dapat penerimaan. Ini sering yang disalahartikan oleh sebagian masyarakat
bahwa kalau cukai itu tujuannya untuk penerimaan negara. Betul. Padahal tidak. Ya, itu. Walaupun tidak dipungkiri, selama 5-6 tahun terakhir, kontribusi cukai itu antara 10-12% dari total penerimaan perpajakan. Berarti kontribusinya sangat besar juga, Pak, ya? Sangat besar. Ya, itu. Jadi, walaupun bukan itu tujuan utamanya, pengendalian masyarakat, konsumsi barang-barang tertentu tadi. Betul, Pak. Tadi saya sudah sebenarnya mau menanyakan, Pak, antara perbandingan cukai di Indonesia dengan negara lain. Tapi Bapak sudah sampaikan tadi. Nah, sekarang namanya humas, jadi harus tahu dulu gitu kan. Gimana Pak itu? Sekarang, Pak, saya mau menanyakan bagaimana perbedaan pengawasan wilayah barang ekspor impor itu dengan BKC-nya itu sendiri gimana, Pak? Oke, begini. Jadi prinsipnya kan kalau cukai itu kan menerapkan asas domisili ya. Domisili, Pak. Betul. Cukai itu asas domisili. Jadi kalau barang kena cukai tadi itu dikonsumsi di wilayah pabean Indonesia atau NKRI, betul. Ya, itu dipungut cukai. Oke. Karena prinsipnya di mana barang tersebut dikonsumsi akan menimbulkan eksternalitas negatif kan? Betul, Pak. Eksternalitas negatif. Nah, makanya menggunakan asas domisili. Selama itu dikonsumsi di wilayah pabean Indonesia atau NKRI, ya dia dipungut cukai. Tetapi kalau dia diekspor, tidak dipungut cukai. Tidak dipungut cukai, Pak. Kembali lagi asas domisili kan? Betul. Ya. Terus kalau tadi bicaranya kan kepabeanan dan cukai. Ya. Sebaliknya, kalau barang kena cukai itu dari luar negeri diimpor ke Indonesia, masuk ke Indonesia, ya, itu selain terkena ketentuan kepabeanan, dia juga terkena ketentuan cukai. Oke. Katakanlah impor rokok. Ya, rokok itu ini perlu diluruskan juga ke sobat BC. Gimana? Ada beberapa waktu lalu ada masyarakat yang berpendapat percuma kita ngenain cukai yang tinggi. Kenapa, Pak? Ya kan? Sementara kalau barang rokok impor itu karena pakai free trade agreement, biaya masuknya nol juga, percuma gitu kan. Padahal rokok, minuman keras, barang pertanian segala macam itu di ketentuan kepabeanan itu termasuk sensitive list. Artinya apa? Kalau sensitive list dikembalikan ke tarif normal. MFN, Most Favored Nation. Iya. Kalau rokok itu masuk. Berarti kalau rokok itu katakanlah diimpor dari Cina, diimpor dari Singapura, diimpor dari negara lain yang sudah punya perjanjian tadi free trade agreement dengan Indonesia, dikembalikan ke tarif normal 40%. 40%. Itu ya, 40%. Itu kena biaya masuk 40%. Terus selain terkena biaya masuk 40%, biaya cukai ini kan saudaranya pajak. Iya. Ya kan, selain kena biaya masuk, kita juga dititimi teman-teman pajak untuk memungut pajak dalam rangka impor. PDRI, Pak ya? PDRI, ya kan? Jadi selain terkena biaya masuk, terkena PDRI, juga terkena cukai. Cukai juga. Harus bayar cukai. Oke. Ya kan? Jadi kalau bicara kewilayahan, BKC impor masuk ke Indonesia kena 3 pungutan tadi. Ya kan? Lah wong dia menimbulkan eksternalitas negatif di tempat kita. Pak ya. Ya tetap selain biaya masuk PDRI kena cukai dan cukainya pun dia kena tarif yang tertinggi. Ya kan? Nah, kenapa dia kena tarif tertinggi di cukai? Jadi kalau di Indonesia pengenaan cukai itu tarifnya
itu berdasarkan jenis rokok Jenisnya, dan skala produksinya. skala produksi juga. Ya kan? Ya. Nah, kenapa dia kena tarif tertinggi? Jadi kalau di Indonesia itu jenisnya ada 3. Sigaret itu ada 3. Sigaret kretek tangan, SKT, Pak. SKT, itu tarifnya terendah. Kenapa terendah? Pertama, sigaret kretek tangan. Kretek, berarti dia kenapa disebut kretek? Karena ada campuran cengkeh di dalamnya. Oh, ada campurannya, Pak. Cengkeh, Cengkeh. ya kan? Terus tembakonya pun itu kandungan lokalnya tinggi. Selain itu yang paling penting, dia padat karya. Itulah alasannya kenapa SKT itu terendah. Terendah. Ya kan? Faktor tadi, Pak. Ya, pertimbangan tadi lokal kontennya atau kandungan lokalnya tinggi, dia juga padat karya. Karya. Ya kan? Tidak kurang dari 250.000 orang yang terlibat langsung di industri rokok. Ya, yang menyerap tenaga kerja paling banyak di industri rokok ya SKT-nya. SKT tadi, Pak. Ya kan, makanya tarifnya terendah. Rendah. Terus yang kedua, sigaret kretek mesin. SKM, Pak. Kretek mesin, SKM. Itu namanya juga kretek, tetapi dia diproduksi sudah dengan mesin. Oke. Tarifnya medium dia, ya kan? Terus yang ketiga jenisnya adalah sigaret kretek, sigaret putih mesin. Berarti dia non kretek, rokok putih. Putih, iya. Itu tarifnya tertinggi. Betul. Makanya kan, banyak orang bilang rokok kretek itu kan heritage of Indonesia. Oh iya. Ya kan? Betul. Mana ada diimpor dari luar negeri. Gampangannya kan gitu. Betul, Pak. Makanya kalau ada rokok impor, ini rokok putih nih. Iya kan? Ya kan? Kan wong itu rokok kretek itu khas Indonesia kan, dari tetap Indonesia. Makanya kalau untuk rokok impor bisa dipastikan itu rokok putih kan. Makanya tarifnya tertinggi. Iya. Jadi kembali ya tadi kalau bicara kewilayahan dan menggunakan asas domisili, barang kena cukai yang diimpor ke Indonesia. Itu selain kena bea masuk, ketentuan kepabeanannya, PDRI, pajak dalam rangka impor, dan kena cukai. Demikian juga untuk minuman keras. Nah, itu, Pak. Lah minuman keras juga begitu. Minuman keras itu dibagi menjadi 3 berdasarkan kadar Kandungan alkoholnya. Makin tinggi alkoholnya, tarifnya makin tinggi. Dan untuk minuman ya misalnya golongan A itu kan sampai dengan 5%. Kemudian golongan B itu 5, di atas 5 sampai dengan 14. Kemudian golongan C itu 14 sampai 50%. Semakin tinggi etil alkoholnya, ya. makin tinggi tarifnya. Dan sama dengan rokok tadi, minuman keras juga masuk ke dalam sensitive list. Indonesia itu bea masuknya hampir, kalau minuman keras itu sampai dengan 150%. Bea masuk ya, Pak, ya? Iya. Termasuk tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia? Iya. Yang paling tinggi kalau tidak salah Mesir. Sampai 300%. Sampai 300. Oke, Pak. Nah, sahabat PC, tadi kan kita sudah dengarkan tuh penjelasan dari Pak Nirwala terkait kewajibannya, barang ekspornya, cukainya apa. Nah, sekarang kita tanya kepada beliau nih, sanksinya apa, Pak, kalau nggak bayar cukai itu, Pak? Oke. Bahkan kalau, sorry Mas, namanya Bang Saibul, ya kan? Siap, Pak. Saya dengar juga Anda selain jadi bertugas di Humas, itu juga punya tugas khusus, Sobat BJ, mimpin doa. Arahannya saya begini,
sama dengan ketentuan ya. Itu kalau ketentuan kita sebagai umat manusia kan ada kitab suci. Betul, Pak. Di kitab suci itu mesti ada yang namanya norma, Betul. ada sanksi, Ada sanksi. ya kan? Pas tadi ditanyakan. Soalnya kalau hanya norma saja nggak ada sanksinya, ya buat apa mentaati norma, Betul, Pak. ya kan? Betul. Nah, sama juga tadi barang kena cukai. Nah, sebelum undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, saya beritahu Bang Saiful bahwa hampir semua pelanggaran di ketentuan di bidang cukai adalah pidana. Semuanya pidana, Pak. Semua pidana, hampir semua pidana. Ya kan? Ya. Karena tadi beda pabean dengan cukai. Karena cukai kan semangatnya instrumen fiskal untuk membatasi. Ya kan? Betul, Pak. Nah, di sini ketentuan pelanggaran hampir rata-rata pidana. Hampir semua pidana. Nah, karena tadi judulnya aja harmonisasi peraturan perpajakan. Betul. Makanya pada saat pembahasan HPP kita dengan DPR itu ngobrol, ya kan? Kok ada perbedaan nih antara peraturan perpajakan dengan bea cukai ini? Itu, Pak. Makanya dengan semangat restoratif justice, Ya. makanya di Undang-Undang HPP itu cukai pun menerapkan ultimum remedium. Ultimum remedium, Pak. Betul. Nah, ultimum remedium. Artinya ultimum remedium itu bukan berarti menghilangkan pidananya, bukan. Bukan menghilangkan, Pak ya. Prinsipnya itu bukan menghilangkan pidananya, tapi mengakhirkan. Mengakhirkan. Ya kan, mengakhirkan. Kalau memang you tidak bisa secara fiskal, Ya. ya dipidana. Oh. Ya kan? Kalau tadinya semua pidana. Ya kan? Itu. Makanya nanti saya sarankan Bang Ibul Siap. untuk bicara sesi tersendiri nih. Nah, itu penting Untuk ya. bicara masalah tadi ultimum remedium. Ultimum remedium. Ya, karena nanti di bea cukai sama dengan pajak itu ada yang tahap pertama, tahap penelitian, juga yang sudah tahap di pengadilan. Sampai muaranya ke sana. Itu menarik itu nanti untuk dibicarakan. Betul. Ya. Nah, pastinya sahabat PC harus tunggu tuh momen itu. Ya, nah, ya Pak ya. Iya. Kayaknya Nanti kita undang Pak ya. berkhusus. Menarik itu pasti ya Pak. Iya. Nah, Pak Nirwana, tadi kan kita udah bicara semuanya tuh Pak. Mulai dari barang ekspor dan sanksi dan sebagainya. Dan kewajiban membayar tentunya Pak. Nah, pastinya Pak, untuk melakukan itu semua, sahabat BC harus memiliki izin dong Pak. Oh iya. Nah, gimana Pak cara memperoleh izinnya itu Pak? Jadi begini, sebetulnya baik itu kegiatan pabean maupun kegiatan cukai, sebetulnya perizinan. Itu penting sebetulnya supaya bea cukai itu mengenal kliennya lebih baik. Nah, itu Pak. Ya kan? Mengenal kliennya lebih baik. Dan apalagi sudah menjadi program presiden, ya, bahwa untuk segala macam perizinan itu harus dirampingkan. Nah, itu yang penting Pak. Perampingan kan, makanya di sini masalah perizinan sebetulnya bea cukai itu ada di hilir. Di hilir Pak? Hilir. Oh ya. Karena pada prinsipnya misalnya seperti impor ya, itu sebetulnya kita namakan bukan perizinan ya, tapi sebetulnya itu hanya sekedar registrasi ya. Registrasi. Ya kan? Karena pada prinsipnya kalau untuk impor itu kan kegiatan perdagangan. Betul. Makanya dia harus punya API, angka pengenal impor. API siapa yang menerbitkan? Teman-teman di perdagangan. Lah, untuk punya API tentunya kan dia punya NPWP. Betul Pak. Teman-teman perpajakan. Jadi kalau untuk impor dia sebetulnya hanya bicara untuk meregister aja, bukan izin. Bukan izin Pak ya? Bukan izin, ya. Terus kalau di bidang cukai itu sebetulnya juga bicara masalah nomor pokok pengusaha barang kena cukai. NPP BKC. NPP BKC.
itu sebetulnya juga untuk meregister aja. Karena persyaratan-persyaratan sebelumnya, misalnya kayak menjual minuman keras atau nering, itu kan ada perizinan dari pemerintah daerah. Betul. Selama itu terbit, ya kita terbitkan, gitu kan? Karena prinsipnya kita meregistrasi itu supaya kita lebih mengenal, ya. Dan perintah presiden kan trust and verify. Permudahlah izin itu, ya kan? Trust dulu baru di-verify. Makanya kan ada OSS segala macam perizinan itu kan, makanya dari situ. Menarik juga nih, nanti kita perlu dibedah khusus, ya kan, mengenai perizinan. Jadi prinsipnya tadi bukan masalah perizinan, tetapi lebih ke arah meregistrasi. Ya, supaya kita kenal klien kita, ya kan. Setelah kita kenal klien kita akan menentukan tingkat risikonya. Oke. Pemerintah nggak adil dong kalau memperlakukan kliennya itu sama, antara yang patuh dengan tidak patuh, Sama rata, itu malah nggak adil. Adil, Pak. Wajar dong kalau yang patuh ya diberi privilege dong. Betul. Ya kan? Betul, Pak. Kita mendorong kepatuhan itu. Jadi pengenalan ke klien tadi, ya kan? Betul. Itu, ya. Baik. Mbak, sahabat PC, buktinya sahabat PC ini udah sangat-sangat antusias nih dengan yang sudah dijelaskan sama Pak Nirwala tadi. Pak, kalau kita bicara tadi barang kena cukai, ada rokok, Pak, ya. Itu saya lihat ada rokok yang digulung tuh, Pak. Gini. Itu, Pak. Itu gimana tuh, Pak, ya? Jadi gini, Pak Saiful. Makanya yang diatur di undang-undang itu kan pengolahan hasil tembakau. Hasil tembakau. Betul, Pak. Ya kan? Nah, tentunya kita akan mengenal yang namanya sigaret. Sigaret, ya, Pak. Ya, sigaret itu salah satu jenis pengolahan hasil tembakau itu sigaret. Itu ada 3 jenisnya tadi yang sudah kita kenal tadi. Sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, dan sigaret putih mesin. Kemudian ada juga yang namanya cerutu. Ya. Cerutu. Kemudian juga ada rokok klobot. Ya, Pak. Ya kan? Tembakonya iya. Cuma pembungkusnya kan dari daun jagung, pembungkus jagung itu klobot. Ya. Itu masih ada. Masih, Pak, ya. Orang kan karena kalau ada kebijakan tarif juga itu yang dibaca cuma 3 itu aja kan. Padahal jenis-jenis rokok yang lain banyak. Termasuk yang sempat fenomenal adalah merek internasional, tapi jenis rokoknya kelembak menyan. Oh kan, itu fenomenal. Betul. Ya kan. Jadi ada cerutu, ada tembakau iris, ada sigaret, ada kelembak menyan. Ini diatur tersendiri. Oke. Karena ada juga perkembangan teknologi. HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya. Hasil pengolahan tembakau lainnya itu dipisah menjadi 2. Ada rokok elektrik yang terkenal sekarang vape. Betul, Pak. Ya kan? Ada juga yang hasil pengolahan tembakau lainnya. Itu apa? Misalnya molasis. Molasis itu kalau yang kita kenal di Timur Tengah itu sisa. Ya. Yang panjang tuh, Pak, ya. Yang satu itu bisa dinikmati berapa orang. Betul, Pak. Dan biasanya komplementernya tari perut. Nah, itu molasis. Itu namanya, Pak, ya. Terus ada yang kedua adalah tembakau kunyah. Iya, Pak. Terus juga yang ketiga itu tembakau hirup. Ada orang menikmati tembakau dengan hirup. Cukup dihirup saja gitu, Pak, ya. Ya, sebetulnya kenapa sih kok orang ngerokok
orang ngunyah tembakau, orang nge-vape, ya kan? Itu sebetulnya dalam rangka nicotine withdrawal. Oke, withdrawal. Nikotin itu memenuhi kebutuhan nikotin. Itulah sebabnya diatur termasuk untuk pembatasan rokok ini kan termasuk yang mengandung zat adiktif Adiktif. menimbulkan ketagihan. Ketagihan. Yaitu tadi rokok itu memang dalam rangka pemenuhan tadi nikotin withdrawal. Macam-macam. Jadi dia bikin nagih Pak ya? Iya, nah nanti saya ulangi, ada rokok. Biasanya ada kalau yang kayak cerutu, sigaret, dan lain-lain itu sering disebut sebagai combustion sigaret. Mesin sigaret. Jadi dibakar, Dibakar, betul Pak. ya kan? Kemudian kalau rokok elektrik ini tidak dibakar, tetapi dipanaskan. Hanya dipanaskan. Dipanaskan. Makanya rokok elektrik itu sering disebut less harmful dibanding yang rokok konvensional. Iya, betul. Tapi ya sama-sama dia menimbulkan ketagihan. Ketagihan. Gitu kan. Nah, kalau kita tadi bicara kelompokkan si glukotis, ya siapa sigaret, cerutu, dan tembakau iris. Kemudian ada HPTL. HPTL tadi kan dipisah ya. Iya, betul. Rokok elektrik dan HPTL yang 3 macam tadi. Iya. Nah, rokok elektrik pun dibagi 2. Oh iya, dibagi 2 lagi Pak? Dibagi 2, rokok elektrik dibagi 2. Ada yang rokok elektrik padat, Padat. ada yang cair. Oke, liquid Pak ya? Liquid, Oke. liquid. Makanya yang orang masyarakat atau sobat BC lebih mengenalnya sebagai vape. Vape. Padahal itu sebetulnya rokok, istilah teknisnya rokok elektrik cair. Itu. Oke Pak. Ya, itu. Nah Pak, tadi kan udah jelas tuh Pak. Ada rokok cair, rokok elektrik, dan sebagainya. Nah sekarang bicara mengenai pengenaan cukainya Pak. Nah itu pengenaan cukainya saat kapan gitu Pak? Oke. Pas jadi atau bagaimana Pak? Jadi gini, kalau bicara saat terhutangnya, kemudian saat dilunasinya, ya kan, begini. Berarti kan kita harus membedakan sekalian karena kita bicara bea cukai ya. Betul Pak. Ada unsur kepabeanannya, ada unsur cukainya. Kalau itu produk dalam negeri, ya saya harus hati-hati nih menjelaskan pengertian dilunasi dan dibayar. Oke Pak. Ya kan? Nah, kalau produk dalam negeri itu harus dilunasi pada saat keluar dari pabrik. Keluar dari pabrik Pak. Keluar dari pabrik itu harus dilunasi. Terus kalau itu produk impor harus dilunasi saat keluar dari pelabuhan. Pelabuhan. Atau dari kawasan pabean harus dilunasi. Oke. Ya kan? Nah, kenapa saya tadi harus bicara hati-hati pengertian dilunasi dan kapan dibayar? Ya. Karena itu 2 hal yang berbeda. Cukai adalah pajak tidak langsung. Ya. Ya. Jadi perlu saya tekankan Bang Ipul bahwa sebetulnya yang bayar cukai itu adalah konsumen. Konsumen yang bayar Pak? Ya, taxpayer-nya itu konsumen. Konsumen. Oke. Ya orang yang rokok, orang yang minum minuman keras, orang yang ngisep vape, gitu kan. Betul. Karena orang pakai vape itu dia bilang kata kerjanya bukan ngerokok itu. Apa Pak? Menggunakan. Ya kan. Sah-sah aja mereka mengklaim itu kan. Padahal prinsipnya sebetulnya nikotin withdrawal. Memenuhi kebutuhan nikotin. Betul. Jadi taxpayer-nya adalah konsumen. Tapi kan nggak mungkin bea cukai itu memungut langsung ke konsumennya. Iya Pak. Ya, untuk bicara
ease of administration, makanya kita biaya cukai adalah tadi ketentuannya untuk dilunasi, harus dilunasi saat keluar dari pabrik Iya. untuk produk dalam negeri, atau kalau untuk produk impor saat keluar dari Keluar pelabuhan. pelabuhan. Bagaimana cara melunasinya? Nah, Ini itu kan? sebenarnya pertanyaan saya nih, Nah, Pak. bagaimana cara melunasinya? Itu ada 3 macam. Ya, pertama Pak, Dibayar dibayar. tunai ya, Ya, sebelum keluar dari keluar pabrik pabrik. ataupun sebelum keluar dari pelabuhan. Contohnya kalau dibayar itu adalah bir, Ya. ya kan? Itu dibayar. Atau dilekati pita cukai. Ya. Langsung kita lihat Yang Pak, ya. kedua, ya dilekati pita cukai. Itu pelunasan. Pelunasan. Ya ta? Terus yang ketiga, dilunasi dengan cara kita sudah berpikir futuristik nih. Ya. Dilekati tanda pelunasan lainnya. Oh, ada Pak lainnya ya? Ya, yang saat ini mungkin belum diterapkan. Misalnya ada usulan pakai apa itu barcode, pakai yang sekarang yang lebih ngetop itu kris, bukan QRIS ya. Ya. Kemarin saya sudah dikasih tahu sama Pak Gubernur BI, jangan bicara bacanya bukan QRIS tapi kris. Kris Pak ya? Nah, Oh, kris. ya. Itu pakai barcode dan tanda pelunasan lainnya. Prinsipnya Lainnya. kita buka kemajuan teknologi Betul. yang sekarang belum diterapkan atau bahkan belum terpikirkan. Jadi ada 3 cara pelunasan. Nah, terkait tadi, sebetulnya kan yang bayar itu konsumen. Ya. Tetapi masalah ease of administration, biar juga melakukan kewajiban tadi kepada industrinya, pabrikan atau importirnya. Karena nggak mungkin kita mungut kan. Iya. Nah makanya karena itu yang bayar konsumen, itu ada yang disebut dengan penundaan tadi. Ya kan? Penundaan sesuai ketentuan undang-undang diberikan waktu 3 bulan sejak dikeluarkan dari pabrik sampai dengan kewajiban membayar. Makanya saya tidak jelaskan pelunasan dan pembayaran. Ya. Ya kan? Betul. Jadi misalnya ada pabrik rokok, wah kita sudah nyumbang bayar cukai sebanyak 57 triliun tahun ini gitu kan. Sebetulnya bukan dia yang bayar. Iya Pak. Karena dia tax person, bukan taxpayer. Bukan taxpayer. Gitu ya. Yang membedakan. Ya makanya dia supaya tidak membebani likuiditas pabrikan, makanya ada fasilitas penundaan. Jadi dilunasinya dengan cara dilekati pita cukai, ya kan, terus bayarnya 2 bulan, walaupun ketentuan undang-undang 3 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena dengan kemajuan transportasi dan kemajuan sistem pembayaran, dianggap 2 bulan itu cukup. Walaupun undang-undang 3 bulan. Jadi itu memberikan tadi kelonggaran. Karena prinsipnya yang bayar kan konsumen. Betul. Sehingga 2 bulan tadi dianggap waktu yang cukup sejak keluar dari pabrik, didistribusikan, dijual, dan uangnya masuk. Itu sebenarnya penundaan itu di situ. Wah, enak dong perusahaan dapat penundaan. Iya Pak. 2 bulan, jangan salah. Dia gagal bayar, sanksinya 10% dari nilai cukai. Dari nilai cukainya. Iya, karena dia sudah diberi kemudahan kan. Dikasih kemudahan. Ya, Pak. jadi itu. Ya, itu prinsipnya di situ. Siap. Ya. Nah, Pak, tadi kan ada mekanisme pelunasan dengan yang namanya pelekatan pita cukai. Ya. Nah, gimana nih Pak, bea cukai memberikan pelayanan kepada pengguna jasanya Pak ya, dalam hal ini pengusaha cukainya itu, pengusaha rokok atau apapun lah, dalam mekanisme
pembelian pita cukainya, Pak. Oke. Sebetulnya mungkin saya luruskan bukan pembelian pita cukai ya, Gimana, Pak? pemesanan pita cukai. Pemesanan. Ya, pemesanan pita cukai. Jadi begini, pita cukai itu ada 3 macam series. Ya. Ada seri 1, seri 2, seri 3. 3 macam, Pak ya? 3 macam. Jadi perlu saya ceritakan di sini bahwa pita cukai itu walaupun dianggap kuno, tapi sangat efisien. Oh iya. Sangat efisien. Bayangkan anggaran mungkin 1 tahunnya untuk penyediaan pita cukai itu sekitar 300 sampai 400 miliar. Tetapi berhasil mengkolek 200 triliun lebih. Tinggal dihitung aja rasionya kan. Iya. Nah, yang kedua, pita cukai itu walaupun dianggap sebagai hal yang sudah ketinggalan zaman, Iya. tetapi di situ kita bisa melihat efektivitasnya. Karena dengan seri-seri tertentu tadi akan ketahuan kasat mata. Kalau misalnya pita cukai untuk SKT dilekatkan di produk rokok yang SKM, kan tarifnya beda tuh. Iya. Ya kan? Akan kelihatan karena serinya beda. Oh, serinya beda, Pak ya? Serinya beda, yang panjang. Iya. Karena yang namanya SKT tidak boleh ada sentuhan mesin sedikit pun. Sedikit pun. Sedikit pun. Okay. Prinsipnya itu. Iya. Ya kan? Makanya dibuat seri 3 yang panjang. Ya kan? Karena mesin nggak bisa. Tapi kalau yang SKM itu kan seri 2 atau seri 1 saya lupa itu. Ya, itu. Baik. Jadi bisa kasat mata kelihatan. Nah, gimana cara pemesanannya? Jadi setiap perusahaan itu akan mengajukan P3C. P3C itu permohonan penyediaan pita cukai. Oh, ngajukan permohonan. Ajukan melalui kantor masing-masing yang mengawasi pabrik rokok tadi secara elektronik. Kemudian berdasarkan P3C tadi, Bea Cukai akan ada yang namanya OBC, Order Bea Cukai ke konsorsium. Dalam hal ini yang selama ini yang mencetak pita cukai adalah Peruri, konsorsium. Pencetakan pita cukainya, Pak cukai, ya. Itu akan menerbitkan OBC dan ini semua secara elektronik. By electronic system. Ya. Dan janji layanannya adalah 14 hari. 14 hari. 14 hari sejak dia pesan pita cukai sampai dengan pita cukai diterima atau diambil oleh yang bersangkutan. Itu 14 hari. Nanti bisa dicek karena setiap janji layanan itu ada KPI-nya. Ada KPI-nya. Ada KPI-nya. Siap. Itu. Jadi di situ ya, P3C, OBC, kemudian diambil dengan CK1. Ambil dengan CK1. CK1, diambil dengan CK1. Itu. Baik. Dari CK1 tadi terkait dengan tadi pelunasan dan pembayaran. Jadi relatif di ketentuan juga itu semua sudah tertata rapi. Bahkan di bidang pelayanan pun sudah embedded pengawasan. Misalnya P3C, pemesanan pita cukai tadi, itu ada 3 tahapan. P3C awal, P3C tambahan, dan P3C izin kepala kantor. Ada 3 macam. Ada 3 macam. Kan yang namanya produk rokok ya sama juga kayak produk-produk lainnya. Siapa sangka produk baru saya laku keras. Iya. Sehingga pemesanan pita cukai sebelumnya, bulan sebelumnya kok kurang. Itu boleh ada P3C tambah. Bisa ngajukan tambahan. Bisa. Kemudian juga P3C izin kepala kantor. Tapi dalam layanan ini pun ada unsur pengawasan di dalamnya. Misalnya P3C awal, ya, yang diajukan tiap awal bulan itu by system sudah diawasi. Dia tidak boleh pesen lebih dari rata-rata pemesanan 3 bulan terakhir.
3 bulan terakhir. Ya, Trennya bagaimana? ya trennya bagaimana? Misalnya Januari 100 rim, Februari 100 rim, Maret 100 rim, Ya, April tiba-tiba pesen 300 rim. 300 rim. Wah, Ini by system langsung ada alert. ada notifnya Pak ya. Ada alertnya. Ada alertnya. Ada apa? Kalau yang tidak melebihi otomatis tadi OBC. Karena tadi langsung order Bea Cukai untuk dari Bea Cukai ke Peruri untuk nyetak. Oke. Ya itu. Baik. Jadi terus kalau izin tambahan tentunya akan diteliti juga. Kenapa kok ada tambahan? Iya. Oh iya Pak, saya kan investasi baru mesinnya. Sehingga kapasitasnya nambah. Bah, Gitu kan. baik. Jadi itu ada di apa unsur-unsur pengawasan seperti itu. Ya. Baik Pak. Pak Nirwala, kalau ada sahabat BC nih yang mau bikin usaha rokok itu gimana nih Pak? Kalau seperti ini ya, nanti kita coba akan ngundang ya. Karena prinsipnya kan ngundang narasumber dari teman-teman juga. Coba. Sehingga sobat BC yang mau mau usaha rokok, ya kan, itu akan tahu betul. Karena kembali seperti penjelasan awal tadi, sebetulnya lebih ke arah hilir ya. Karena kan kalau industri itu rokok ini kan kaitannya dengan teman-teman dari perindustrian, Iya. kan, terus dengan pemerintah daerah segala macam kan. Banyak yang terlibat Pak ya? Banyak yang terlibat di situ, makanya kita nanti siapkan sesi khusus ya, Bang Ibul ya, untuk ngundang bagaimana sih perizinan. Nah. Ya kan, entah itu rokok, entah itu minuman keras, entah itu usaha etil alkohol. Supaya nanti teman-teman sobat BC itu bisa paham benar. Ya kan? Karena di administrasi cukai pun juga kita mengenal profiling loh. Ada Ya, profiling ada profilingnya juga. Makanya di situ akan bicara lebih detail di situ. Iya. Ya, misalnya untuk ngurus perizinan seperti apa sih? Nah itu Pak. Ya kan, dinas atau kementerian apa saja yang terlibat? Yang terlibat. Ya kan, itu. Ini nih yang nanti kita perlu ngasih pemahaman ke sobat-sobat BC untuk lebih detail. Ya kan, itu. Pak, saya sangat antusias tuh Pak sebenarnya Pak. Sahabat BC gimana? Pasti juga sahabat BC sama seperti saya dong ya, sangat antusias nih dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nirwala. Dan pastinya sahabat BC juga harus tunggu apa yang Pak Nirwala sampaikan tadi terkait proses perizinan, bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Ya Pak Nirwala, terima kasih banyak Pak atas pemaparan yang Bapak sampaikan dan sangat luar biasa tadi Pak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat BC semua Pak. Oke, sobat-sobat BC, nanti kita kan selama ini kan kita memberikan sharing knowledge supaya sahabat BC banyak mengerti apa itu tugas BC, kewenangan BC, dan hampir seluruh dunia, bahkan seluruh dunia ada institusi yang namanya Bea Cukai. Wah, itu yang sahabat. Artinya apa? Itu kan milik kita bersama. Betul. Makanya kalau dengan sobat BC ini saya pesan bantu Bea Cukai untuk menjadi makin baik. Selalu makin baik. Karena ini milik kita semua. Ya kan? Dari situ ayo ada masukan apa silahkan berikan ke BC, ya kan? Anda tanya apapun bisa hubungi call center Bea Cukai, ya kan? Dan selalu saya ingatkan kita terbuka melalui saluran-saluran yang ada di BC, silahkan hubungi, terutama sekali lagi masalah penipuan. Ya, masalah penipuan ini selalu. Saya nggak akan bosan-bosannya mengingatkan.
karena modusnya selalu berkembang. Bahkan terakhir ini saya tadi juga baru dapat info, ini kan masa-masa ngisi SPT Nah, nih. SPT tahunan tuh Pak. Betul Pak. Ngisi SPT nih. Ya. Tadi sudah dapat informasi saya dari teman-teman dari perbankan. Pak, ada juga nih yang sudah dapat WA, dapat email tentang apa teman-teman pajak. Pinter sekarang. Gimana Pak? Yaitu ngirim bahwa udah saat Anda harus bayar SPT, tolong bukakan ini. Lah itu kan sebetulnya hati-hati. Nah, itu. Makanya dan itu pun juga terjadi di Bea Cukai, mengatasnamakan barang kiriman, kemudian juga ada yang love scam dan banyak marak. Ya. Makanya sobat BC tadi hati-hati terhadap penipuan. Itu pesan saya yang kedua. Betul. Ya. Ada apa-apa ragu, tanyakan langsung ke 1500225. Untuk teman-teman pajak tadi, kalau ragu masalah SPT segala macam, tanyakan aja ke call center pajak kan, teman-teman. 1500200 kan. Ya. 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 Terima kasih banyak Oke. Pak Nirwala, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baiklah sahabat BC semua, itu saja acara kita hari ini, program acara Bisikin kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan wawasan untuk sahabat BC semua. Akhir kata, saya Bang Ipul mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.